Siap. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali ya dalam kajian rutin pekanan privat RFF dan LOP Ilmu Magnet Rezeki, di mana setelah satu pekan kita tidak bertemu, banyak sekali persoalan yang muncul dan tidak mudahan kita ya silih berganti sehingga menyebabkan turunnya keimanan kita. Ya, sahabatku yang dirahmati Allah, ya pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan berita duka ya, karena salah satu sahabat kita dari grup privat RFF dan LOP yaitu Bunda Faati dari Pati, Jawa Tengah ya, beliau ternyata meninggal dunia tepat satu pekan yang lalu, dan kabar ini baru kami terima ya, kami terima tadi sore setelah anandanya mengabarkan kepada kami bahwa ternyata Bunda Fatih sudah dipanggil oleh Allah. Nanti saat doa untuk ahli kubur ya, mari nanti kita sama-sama berdoa untuk khususan arwah ya Bunda Fatih, yang saya minta pada sampai malam hari ini nama lengkap beliau beserta dengan bintinya belum dijawab oleh anandanya Bunda. Jadi ya karena mungkin anandanya ini sedang dalam kondisi yang tidak mudah juga ya kan kabarnya ayahandanya juga sudah nggak ada gitu, dan adiknya atau kakaknya itu juga nggak ada sebelum Bunda Fatih gitu. Jadi ya semoga anak ini diberi ketegaran ya oleh Allah, senantiasa dalam perlindungan oleh Allah ya, jadi benar-benar seorang anak pilihan Allah yang kuat ya, tidak punya ayah ibu lagi, tidak ada saudaranya lagi gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah Bunda Fatih juga di sana sudah tenang ya, Bunda Fatih sudah mendapatkan tempat di sisi Allah yang terbaik ya. Semoga nanti kita sama-sama ya, mudah-mudahan nanti kita juga sama-sama bersama di alam sana, nanti kita saling bertetangga, saling panggil satu sama lain gitu ya, apabila ada kemudahan gitu ya, misalnya ada mungkin ada perisai rezeki kita yang ketika di alam sana itu dipanggil oleh Allah gitu, ternyata ada dosanya kita yang ternyata itu bisa ditutupi mudah-mudahan gitu oleh teman-temannya ya, karena kita semua bisa saling bersaksi ya, bersaksi satu sama lain gitu, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita berikan kepada teman kita selagi kita ada ya hidup di dunia ini gitu ya. Karena memang perjalanan kita sendiri kita nggak tahu kapan ya, boleh jadi kemarin Bunda Fatih yang dipanggil Allah duluan, nanti setelah itu siapa lagi kita nggak tahu semuanya. Nah maka itu ya dari kami sendiri sebenarnya, kalau ada sahabat yang tidak perpanjangan RFF kemudian karena alasan biaya atau karena alasannya ada kegiatan, itu sepertinya sayang gitu ya, ada energi yang terasa belum ringan di hati kami sendiri ya. Sebenarnya ini adalah ya memang sih energi untuk naik itu memang nggak pernah mudah, jalan untuk naik itu tidak pernah mudah. Kita butuh kesabaran, kita butuh keistiqomahan, kita butuh rasa hati yang tenang, tawakal. Sedangkan persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita setiap hari, tumbukan-tumbukan itu ada gitu ya, rasanya wow keren sekali gitu ya, apalagi enggak satu dua gitu Kak. Saya sendiri merasakan itu semakin kesini gitu, keistiqomahan kita itu semakin diuji teman-teman semuanya. Kenapa? Kan energinya kita itu naik, energi naik. Nah, ada orang yang energinya rendah, otomatis kalau melihat kita, wah orang itu kok tinggi amat, pengennya menjatuhkan gitu.
Kalau ada orang yang ada di atas tempat yang tinggi gitu kan, pasti ada orang yang ngiri. Gak mungkin ada orang yang sukses tetangganya diem aja gitu kan. Kalau rata-rata manusia pada umumnya kan pasti, wah ini Bunda Vita kok udah berhasil, ini Bunda Mati ini kok udah berhasil, Bunda Atifa udah berhasil gitu kan. Pasti tetap ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita gitu. Ya entah tetangganya, entah saudaranya, mungkin teman sekantornya, atau mungkin juga kadang-kadang ada orang lewat gitu. Kayak saya sendiri gitu ya merasakan tadi siang, wah ya rame gitu satu sekolahan gitu, wah, gitu. Tapi ya saya tetap tenang ya dengan kondisi seperti itu. Saya yakin ucapan saya mudah-mudahan bisa dimengerti oleh beliau pada akhirnya. Saya malah mengajak gitu beliau, ya debat gitu ya, apa sih makna rezeki gitu, kenapa ngaji harus pakai donasi gitu, kenapa begini, kenapa begitu ya, banyak sekali gitu ya pertanyaan-pertanyaan. Ya saya jawab dengan tenang gitu, masih belum diterima gitu, jawab lagi nggak diterima lagi gitu. Nah ini pada akhirnya saya bilang, ya Pak, semua orang punya keyakinan sendiri-sendiri gitu. Semua orang punya peta hidup dan peta pilihannya sendiri-sendiri. Boleh jadi ya di kajian yang lain gitu orang nyaman dengan kajiannya seperti itu, tetapi dengan kajian yang seperti ini kami nyaman. Dan metode yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nasrullah sendiri sudah teruji dan sudah terbukti. Testimoninya bukan satu dua lagi, tapi sudah ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu yang sudah tidak terdeteksi baik di channel Telegram maupun YouTube dan lain sebagainya. Dan itu sudah tersebar satu Indonesia Raya, bukan hanya di Pemalang saja tempat saya, bukan hanya di Batang saja tempat Bunda Susan, tapi sudah satu Indonesia Raya. Banyak orang-orang yang mengikuti ilmu magnet rezeki ini karena memang mereka merasa inilah ilmu kajian yang simple gitu ya. Bagaimana penerapannya, bagaimana penerimaannya dalam hati kita simple, walaupun simple gitu. Kelihatannya simple mudah, tapi memang praktek untuk menjaga keistiqomahannya sendiri itu tidak mudah ya. Apalagi kita tahu ya, ini ada jurus-jurus ini udah tahu gitu, ada jurus terumbu karang, ada jurus bagaimana menurunkan garis kebenaran. Meskipun dia sudah belajar ilmu magnet rezeki, punya sertifikat online misalnya, itu pun dalam hal prakteknya belum bisa dijadikan jaminan bahwa orang ini lulus gitu ya, lulus mendapatkan pertolongan Allah. Sebab ya itu tadi, kita memegang iman ya, memegang Islam itu seperti selayaknya ya, Islam datang pertama-tama itu seperti selayak datangnya orang asing gitu. Ya asing ya. Rasulullah sendiri waktu menyebarkan dakwah Islam, dia diasingkan. Bagaimana beliau dicibir, bagaimana dilempari batu, bagaimana Rasulullah mengorbankan banyak harta, bahwa sebenarnya Rasulullah itu adalah keturunan Quraisy, seorang bangsawan diusir dari kaumnya sendiri gitu. Pengorbanannya luar biasa sampai akhirnya Islam itu berjaya gitu ya, menduduki banyak tempat diterima di berbagai negara. Bahkan dulu ya, Masjidil Aqsa sendiri adalah sebuah masjid yang menjadi rebutan sampai saat sekarang itu karena Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang suci ya, tempat yang suci, dan sejarahnya memang di sana adalah pusat energi yang terbesar. Pusat energi yang terbesar bumi selain Masjidil Haram. Jadi Masjidil Aqsa itu tadinya adalah kiblat sholatnya umat muslim ya. Jadi kiblat sholatnya umat muslim pertama kali adalah Masjidil Aqsa. Tetapi dalam perjalanannya Allah memerintahkan kepada Rasulullah gitu untuk memindah kiblatnya itu ke arah Masjidil Haram saja gitu. Nah, makanya Masjidil Aqsa sekarang itu diperebutkan karena memang di sana adalah negerinya para nabi. Nah, ada jejaknya Nabi Ibrahim, ada jejaknya Nabi Yunus, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Ya. Jadi bangsa-bangsa keturunan Yahudi maupun Nasrani merasa punya kepentingan di sana. Makanya
negeri Palestina itu sangat diinginkan oleh banyak negara sampai saat ini gitu. Karena di sana ada energi yang besar yang bila mana itu dikuasai oleh orang yang tidak baik akan menimbulkan kekacauan ya, di muka bumi. Ya, seperti itu ya riwayatnya. Kenapa Palestina kok diperebutkan, kenapa Israel kok ingin sekali menguasai Palestina dan lain sebagainya. Dan di sana nanti, tapi pada akhir zaman, Dajjal akan pertama kali bangkit dari sana. Gitu. Rasulullah udah bilang gitu, dan itu pasti. Dan yang kedua nanti Dajjal pun akan meninggal dunia di sana. Dajjal itu manusia, jadi ya, dia sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad hidup gitu. Tapi memang disembunyikan. Dia berasal dari kaum Samiri gitu. Ya, memang orang-orang yang khusus ya diciptakan oleh Allah. Dia memang ya akan memang dijadikan seorang pertentangan oleh kepada manusia, dia akan bertentangan ya. Dan kalau kita bahas panjang. Nah, pada malam hari ini ya khususan nanti kita akan bareng-bareng riadoh, dan tolong open kamera semuanya saat doa ala ahli kubur. Nanti kita sama-sama mendoakan Bunda Faati ya, meskipun kita nggak tahu nama panjangnya beliau siapa, insya Allah doanya sampai kepada Allah. Dan kemudian teman-teman semuanya, nanti saya juga izin ya memberitahukan pada insya Allah pada malam Selasa kami mau mengadakan kajian pembimbingan SHMR. Jadi pembimbingan SHMR ini kalau teman-teman sudah pernah ikut SHMR di kotanya masing-masing ya, meskipun kota Makassar, Kalimantan itu boleh gitu, karena sifatnya free, bebas. Dan teman-teman juga boleh ajakin teman yang lain yang belum pernah ikutan SHMR juga nggak apa-apa, karena kita memang Magnet Rezeki itu pengen merengkuh semua kalangan, semua pihak. Jadi kenapa ada donasi yang berbayar, kenapa ada kajian yang tidak berbayar, ya itu semua pilihan kita masing-masing. Kalau mau cepat ya kita harus buka perisai, salah satunya dengan mengikuti kajian yang berdonasi. Tapi kalau teman-teman kok sepertinya saya belum ringan, ya boleh kita gabung dengan kajian yang ada donasinya gitu. Tapi tentu saja ada perbedaannya ya antara yang berdonasi dan tidak berdonasi, karena Allah memang memberikan kekhususan pada orang-orang yang gemar bersedekah ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas ya karena memang kajian kita adalah kajian LOP, bagaimana cara memproyeksikan diri gitu ya, supaya keinginan kita, hajat kita itu mudah terhidang, tersaji di depan mata. Ternyata Bunda Susan masih punya jurus yang belum dikeluarin dari kemarin-kemarin. Ya, ada 5 poin ya 5 poin yang akan dibahas pada malam hari ini. Ya, tentunya nanti poin-poin ini sahabat boleh menyiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting biar tidak terlewat. Meskipun nanti ada rekamannya, tetapi tentu saja akan berbeda antara mencatat via live dengan di rekaman. Karena mencatat dengan live langsung mendownload energinya itu langsung ya. Kalau mendengarkan lewat rekaman berarti kan siaran tunda gitu ya. Kalau siaran tunda berarti ya ada ketidakmudahan karena energinya tetap saja berbeda. Ya memang kajian Magnet Rezeki adalah kajian yang membahas lagi-lagi tentang energi ya, dunia kuantum. Dunia yang tidak kasat mata, tapi dunia itu nyata. Nah, kita nggak bisa melihat, makanya banyak orang yang nggak yakin, makanya banyak orang yang nggak percaya ya, apaan sih dunia kuantum. Tapi kalau kita membahas udara, partikel-partikel dari udara gitu kan, pasti orang yakin dong gitu kan. Udara aja bisa kita rasakan. Nah begitu juga dengan Allah sebenarnya gitu. Allah tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Allah melihat kita kapan aja, di mana aja gitu. Jadi manakala teman-teman ada bisikan futur ya udah saya nggak perpanjangan lagi karena kalau malam Jumat biasanya saya ada pengajian di luar gitu. Padahal pengajian dan di luar nggak apa-apa, tetap aja ikutin gitu ya. Tapi nanti setelah jam 9 atau setengah 10 masuk kita bareng-bareng kajian RFF pas riadohnya
kemudian selesai, semuanya dapat 2 gitu. Nah, jadi jangan sampai ya saya mengingatkan teman-teman karena rasa sayang saya sama teman-teman semuanya, biar kita di sini itu tetap ya bergandengan tangan, merangkul satu sama lain, mengingatkan satu sama lain apabila ada ketidakmudahan dari diri kita. Mari kita saling mendoakan satu sama lain karena kunci keberhasilan LOP ya dan cara kerja bagaimana Allah itu menolong kita adalah salah satunya adalah lewat doa, doakan ya, saling kickback, saling mengingatkan satu sama lain gitu ya teman-teman semuanya. Siap ya. Tadi saya belum menyapa, apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi, Masya Allah. Ya, insya Allah nanti ada kemudahan ya buat teman-teman semuanya setelah kita nanti melepas peristiwa satu pekan lalu, mungkin ada tumbukan-tumbukan yang kita merasa kurang nyaman, kurang bahagia. Kita tidak berlama-lama agar cepat sampai poin pentingnya ya, 5 poin yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Apaan sih biar LOP kita itu cepat terwujud? Mana sih caranya Bunda Susan ya poin-poin ini agar bisa menjadi sebuah energi yang mungkin bisa memproteksi kita semuanya manakala ada tumbukan atau rasa yang tidak nyaman, persoalan muncul ya kapan saja kan. Yang namanya godaan itu selalu datang, apalagi setan itu kan menggoda kita dari 4 arah ya, 4 penjuru mata angin, dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Tetapi kalau arah atas kita hanya punya Allah gitu ya, kan tidak akan bisa mengganggu kita karena arah atas hanya milik Allah. Nah, makanya kita malam ini sama-sama minta sama Allah supaya bisa melindungi kita, memberikan cahaya di sekeliling kita, memberikan kemudahan-kemudahan supaya kita LOP-nya, hajatnya segera ditolong Allah, cepat ajaib dan mudah terkabul. Baik, kita serahkan waktu dan tempatnya kepada gurunda kita semuanya. Mari kita berikan sambutan yang meriah. Tepuk tangan. Selamat datang Bunda. Bunda, bagaimana 5 poin penting agar semuanya cepat tercapai? Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bunda Pita ya, dan juga Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah. Ya, mungkin di-unmute semua ya Bunda Pita ya. Minta bantuannya ya. Mohon izinnya Bapak Ibu, luar biasa ya. Situasi kita ya bukan hanya di dalam kolbu saja ya, tapi insya Allah yang semua bisa berfokus ya, semua bisa berfokus di dalam LOP ini, setidaknya itu Masya Allah ya, dapat energi booster yang besar, asal mau tata caranya itu diikuti ya. Tata caranya apa diikuti? Memang untuk akhir-akhir ini saya tidak terlalu banyak mengingatkan gitu ya, karena nanti menjadi ada seperti tekanan gitu ya, atau stressing ya, karena saya udah sering mengingatkan gitu ya, jadi ya agak tarik ulur gitu ya. Nah yang terbaik adalah memang kamera buka gitu ya, bajunya putih gitu ya, nanti ada airnya taruh di depan gitu ya, dan kemudian nanti ikut membacanya jahar, kalau bisa nih pakai headset gitu kan, karena akan masuk tuh memori positifnya tuh, akan masuk bacaan-bacaan yang mendamaikan tuh masuk. Kemudian mata itu memandang, mata benar-benar memandang gitu ya, jadi memang siap untuk menerima energi baik, siap menerima ilmu. Nah itu nanti bisa mendelet ya, bisa mendelet pelan-pelan ya, mendetoksi dari adanya rekaman-rekaman negatif deep anchor. Nah ini keren untuk menciptakan ada energi bahagia tanpa syarat di dalam diri kita. Akhirnya nanti menghadapi tumbukan itu benar-benar bisa keren.
mau ada debt collector ya, mau ada di fitnah, mau ada di ejek ya, maaf ya, dihina gitu ya. Kemudian juga mungkin ada triggeran, ada tumpukan yang lain, itu semua disikapi dengan wow, dahsyat, wow, keren, senyum, terus doakan. Selesai saat itu juga. Makanya di mana rezeki itu menghadirkan ada solusi itu seperti menjentikkan jari tangan, itu memang benar seperti itu. Tidak hanya persoalan-persoalan kecil Bapak Ibu, persoalan besar juga bisa, asal ada kekuatan ya, ada keyakinan di dalam hati Bapak Ibu. Yakin enggak dengan metode ini? Dengan metode magnet rezeki yang khususan di Arta MR memang support terus ya, ada baca Al-Waqiah, kemudian ada bimbingannya rutin gitu ya. Ada bimbingannya yang memang betul-betul kami ya Arta ini prioritaskan. Kenapa enggak prioritaskan coba Bapak Ibu? Ya, setiap pagi diberi ada sayap keajaiban gitu kan. Kemudian pada waktu ada pemberitahuan pasti di private RFF LOP dulu yang diutamakan. Zoom-nya luar biasa, silakan. Yang Japri jawab semuanya. Coba. Yang Japri itu kami prioritaskan Bapak Ibu. Benar, ada persoalan apa gitu kan. Jadi itulah keistimewaannya ya. Nah, pergunakan sebaik-baiknya. Tapi memang kalau pertanyaannya cukup tidak mudah ya, akhirnya kan perlu tambahan apa nih? Install ulang data dengan ikut RMR, dengan ikut Garputala. Kan enggak mungkin kita menjawab Japri itu kemudian jam-jaman, berhari-hari, kan enggak mungkin, nanti justru malah energinya habis di situ kami gitu ya. Karena apa? Pada waktu menjelaskan satu orang gitu ya, itu energinya sedikit gitu. Nah, kemudian waktunya makan banyak banget gitu kan. Jadi alangkah baiknya, dan juga kurang bisa masuk mantap gitu ya. Karena apa? Karena terforcing satu orang, tidak bersama-sama, energinya cuma satu gitu Bapak Ibu. Masuk ke berjamaah gitu ya, akhirnya nanti menjadikan ada energi yang besar. Beda sekali kalau memang itu bersifat privat sekali ya. Ada tes, ada perlu memang sifatnya pribadi sekali gitu ya. Jadi ya bisa, tapi kalau misalnya yang bersifat harus mengetahui jurus-jurusnya gitu ya, persoalannya banyak, masuk ke RMR ya, RMR seri 1, 2, 3 gitu. Kami adakan nanti ada Zoom yang free ya, ikut gitu kan. Ada yang Zoom infak terbaik, ikut gitu, karena untuk menambah gitu ya, menambah ada energi positif. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, pada waktu ada yang menyampaikan, kenapa sih ngaji magnet rezeki berbayar? Karena metodenya dari Ustadznya seperti itu. Sebenarnya ilmunya itu gratis Bapak Ibu, ilmunya gratis, tetapi yang kita keluarkan donasinya itu adalah untuk fasilitasnya ya, untuk waktu yang telah diinvestasikan di sana gitu. Nah, pada waktu mau peduli, bawah sadar yang mau berdonasi itu mengatakan, karena kan kita punya alam nih di dalam kepala kita. Dia menyaksikan alam bawah sadar itu Bapak Ibu, fungsinya adalah pemberian dari Allah yang nanti ya saat kita mau pergunakan itu dia siap melayani kita. Alam bawah sadar itu alat nih Bapak Ibu. Nah, saat kita kemudian mau berdonasi untuk mengasah bawah sadar, dia mengatakan, saya harus dapat lebih dari apa yang saya keluarkan. Satu. Kemudian yang kedua, bawah alam sadar kita ini terkonek dengan alam raya ini Bapak Ibu. Alam semesta raya. Tersambung sekalian. Kemudian alam semesta raya mengatakan, kamu pantas untuk bisa, kamu pantas untuk mampu, karena kamu mau gitu. Mau apa? Mau peduli dengan yang lainnya, mau untuk ambil tanggung jawab gitu Bapak Ibu. Akhirnya yang free dengan yang berdonasi itu beda untuk perolehan energinya memang beda. Maka berbahagialah Bapak Ibu, karena di private RFF LOP itu cukup ringan gitu ya, ringan sekali gitu kan.
Berbeda dengan ada pembelajaran-pembelajaran yang lainnya yang terhitung 1.750.000 ya, kemudian 2 juta pembimbingan 1 bulan gitu kan. Nah di Arta MR murah meriah, asal mau dipakai nih ya kesempatannya gitu ya, dipakai sungguh-sungguh ya, kemudian ditaruh di paling atas nih, disematkan gitu ya, disematkan, itu nanti energinya akan masuk karena memprioritaskan. Maka akhirnya energi privat RFF itu terprioritaskan pula masuk itu Bapak Ibu. Apa yang ada di sana itu keserap lagi, apa yang ada di sana keserap lagi. Nah, menambah energi baik, itu Bapak Ibu. Menambah energi langitan. Lalu Bapak Ibu semua, ada pembelajaran tambahan misalnya menulis, ada afirmasi ya, ada menulis jurnal syukur, itu diikuti aja Bapak Ibu. Nanti pada saat diikuti Bapak Ibu akan menambah wilayah bawah sadarnya itu menjadi membesar ya. Lalu kemudian intuisi berjalan. Nah, ini rahasianya nih Bapak Ibu. Untuk memudahkan realisasinya LOP Bapak Ibu wajibun gitu, kalau saya ya wajibun sebaiknya lah gitu ya, mengetahui ada ilmu teknis dunia gitu. Apa nih maksudnya? Ilmu teknis dunia itu apa sih yang sekarang ini masih rame gitu. Ilmu teknis dunia gitu harus tahu. Jangan kemudian saya udah LOP, saya udah privat RFF LOP, ya udahlah saya kayak gini aja nanti rezeki datang kok. Kita tuh belum masuk surga yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi harus tetap ada gerak gitu. Nah, maksudnya ilmu teknis dunia bagaimana? Contoh sekarang ini ya yang masih marak adalah digital marketing. Nah, digital marketing ikut ke sana gitu. Ikut ramaikan ke sana, ada apa sih gitu. Kepo gitu ya. Belajar di sana gitu kan. Kemudian apalagi buat konten, Pak Nas kan menyampaikan, ayo pada kreatif buat konten gitu. Ayo kreatif nih, di mana mau ngisi di Facebook, mau ngisi ada di TikTok, buat konten yang kreatif gitu kan. Kemudian di mana lagi? Belajar buat ada flyer ya, buat Canva, belajar Canva ya. Kan ada yang gratis, ada yang juga berdonasi. Silakan Bapak Ibu ya. Nah, itu ilmu-ilmu teknis itu dikuasai gitu. Dan saya pun tidak ketinggalan gitu. Saya ingin bisa Facebook Ad, saya ingin bisa ada Instagram Ad, ada TikTok Ad, dan lain-lain. Belajar seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ilmu dunianya, ilmu teknisnya dikuasai. Oke, misalnya seperti ini. Bunda Susan, saya enggak senang digital kok. Saya jualannya warung. Oke, jualannya warung. Berarti makanan. Ya, nah Bapak Ibu ngulik, cari informasi di internet, makanan apa sih yang disukai sekarang ini, kayak gitu Bapak Ibu. Harus buka telinga, harus buka mata gitu. Tetapi saat ada di poster dengan ilmu magnet rezeki dan amalan di privat RFF LOP, mencari informasinya itu terdorong oleh adanya sinyal cahaya dari Riyadhah. Dan kemudian mengikuti intuisi LOP yang sudah dilayangkan. Kalau saya kayak gitu Bapak Ibu, maka ini saya semangatnya tak sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti situasi keuangan kita, situasi keadaan kita ya, nanti tidak terpengaruh oleh keadaan pandemi atau tidak, naik turunnya dari keadaan apa tidak, kita tetap aja ya stabil, tetap aja bahagia, tetap aja tenang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus lincah. Karena apa? Ilmu magnet rezeki itu sebenarnya adalah ilmu pengembangan diri Bapak Ibu. Dikembangkan diri kita dari ketidakmudahan di keluarga. Kita kembangkan nih, cari cara nih bagaimana nih untuk bisa ajaib di keluarga. Yang suami agar istrinya nanti bisa tersenyum, bisa bahagia. Yang istri juga bagaimana suaminya bisa mengerti. Seperti itu Bapak Ibu, dikembangkan. Maka harus bergerak gitu kan. Tetapi spiritualnya sudah diposter, pikirannya juga sudah diinstal, perasaannya juga sudah di switch fokus, sudah dibersihkan ya.
Nggak ada jeruk nipisnya, sudah dikurangi, ada sariawan hatinya. Keren Bapak Ibu, enteng kehidupan gitu ya. Nah, inilah peta-peta yang kami pelajari dan kemudian kami eksklusif ya. Eksklusif kami sampaikan ada di Privat Terapi LOB Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak yang ajaib ya. Contoh misalnya yang tidak mudah ada di finansial ya, yang hampir 1 miliar gitu ya. Yang sekarang ini mohon maaf, mohon izin ya, yang sudah mau umroh itu ada gitu, karena yakin dan percaya gitu kan. Mengikuti 1 tahun itu terus tekun ikuti gitu kan. Ada naik turunnya, mau aja terus diikutin. Akhirnya nanti ketidakmudahan itu terganti menjadi kemudahan. Yang penting pantang mundur Bapak Ibu. Yang penting maju terus Bapak Ibu. Karena pada saat sekarang ini yang kita hadapi adalah bungkus permen, kita harus yakin suatu saat manisnya permen itu akan kita rasakan. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, saat ini kondisi panas luar biasa. Baik itu adalah cuacanya yang ekstrim ya, ataupun dari iklim politik, iklim ekonomi, Masya Allah benar-benar kayak luar dalam Bapak Ibu. Nah, memicu dari keadaan masyarakat kita dalam daya belinya itu berkurang. Dalam daya beli. Benar, ini banyak sekali yang pada mengeluhkan seperti itu, enggak di offline dan di online. Karena pada waktu saya ada kesempatan membuka ada lowongan pekerjaan, Masya Allah yang daftar banyak sekali. Karena apa? Ada pengurangan di pabrik rokok, ada pengurangan di pabrik sarung, ada pengurangan karyawan lagi di pabrik apa A, B, C, D, banyak Bapak Ibu. Dan coba saya menyampaikan ke suami, kalau kita ndak riyadhah ya Masya Allah, gimana sering cepat tergulung gitu kan, cepat terlindas gitu, tergilas gitu kan. Alhamdulillah punya amalan ini. Nah maka saya ini share ke Bapak Ibu semangatnya ini, ayo amalannya gitu kan. Karena nanti bacaan-bacaan kita, ilmu-ilmu yang kita ikuti rutin seperti ini, nanti itu yang akan menolong kita Bapak Ibu, energinya akan menolong kita dalam hal ketidakmudahan apa, akan diketemukan jalan-jalan solusinya. Di luaran panas luar biasa, membuat ada turunan energi, vibrasinya tuh menurun ya, seperti menurun vibrasi energinya. Lalu mereka pada mengeluh, ya jualan seperti ini ya dapatnya uang segini. Coba dengar kita. Kemudian saat kita tidak punya benteng, iya ya, masuk tuh iya-iyanya. Akhirnya sama-sama menurunnya. Tetapi coba kalau kita kemudian tingkatkan di energi dalam kita, enggak, saya yakin Allah tuh menolong saya yakin saya bisa kok, ada cahayanya nih kelihatan. Saya harus seperti ini, saya harus seperti itu, saya harus begini, saya harus begitu. Terus Bapak Ibu bergerak terus Bapak Ibu. Akhirnya bisa dilewati masa itu. Pertolongan Allah langsung akan datang Bapak Ibu saat kita itu dalam kondisi yang tidak mudah, tapi terus bergerak Bapak Ibu. Allah iba dengan ada insan-insan yang seperti itu, pantang menyerah gitu Bapak Ibu. Jadi kalau situasi yang di luaran itu masih dalam keadaan low energi ya, kita naikkan spiritualnya gitu. Naikkan. Jangan ikut-ikutan untuk merendah. Ya, mohon izinnya Bunda Dia Utami ya untuk di-unmute ya. Ya, alhamdulillah ya, mohon izinnya. Bunda Pita bisa pantau ya. Biar enggak menggema juga ya. Nah, biar rendah. Alhamdulillah malam hari ini ya Bapak Ibu semua, kita semangat seluruhnya untuk bisa membooster ya, mengakses juga, membooster diri kita dengan akses energi brilian langitan yang juga dibersamai ada motivasi-motivasi ya secara ilmu magnet rezeki. Apabila kita menghadapi ada triggeran ya, ada seperti halnya Bunda Pita tadi ya, ya kayak serangan ya, kayak tumbukan ya secara perasaan. Insya Allah yang sudah berlatih rutin itu akan mudah menghadapinya. Tinggal senyumin, wah keren. Kemudian nanti kita doakan ya,
Kemudian kalau masih mengganjal, ambil air wudhu, ya, sholat tobat, bisa karputala, selesai. Insya Allah pada waktu saya di seperti itu gitu ya. Oh bunda diomongin kayak gini kayak gitu, ya Allah gitu. Kalau dulu belum belajar mandiri rezeki ya rasanya terombang ambing luar biasa. Tapi pada waktu sudah berlatih dan berlatih, itu kemudian ada suara seperti itu, terlihat bayangan orangnya apabila dia di luar ya, di luar tidak ada di depan kita, atau di depan kita pun kita bisa tarik napas langsung. Kemudian doakan, kirimkan Al-Fatihah ke dia. Selesai Bapak Ibu. Bukan berarti tidak memerlukan garputala Bapak Ibu. Tetap kita perlu garputala kalau kita belum selesai pada saat Al-Fatihah. Kita lanjut, ada gulungan lagi energi garputala. Kita lanjut gulungan lagi dari energi sholat tobat. Tapi kalau Al-Fatihah sudah selesai, alhamdulillah. Nanti sholat tobatnya adalah untuk mengisi energi di dalam diri. Nanti garputalanya adalah kita untuk bisa mengisi lalu meng-LOP-kan dari hajat-hajat kita lainnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi apapun ya, apapun jurus-jurus magnet rezeki yang kita pelajari semua bermanfaat. Bermanfaat luar biasa Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini saya ingin sekali membantu ya Bapak Ibu semua, karena saya pun pakai metode ini Bapak Ibu. Ada 5 langkah peta ya, bagaimana nanti law of projection kita real, terhidang, mudah di depan mata kita. Real Bapak Ibu. Di samping tadi yang saya sampaikan adalah secara buminya, secara dunianya, kita harus mengetahui teknis dari bisnis yang kita jalankan, dari teknis kegiatan yang kita jalankan. Gitu Bapak Ibu. Misalnya jualan warung, ya kita ngulik cara masak yang enak seperti apa. Saya juga pernah jualan warung gitu kan. Seperti apa, kemudian kemasannya warungnya kayak apa, harus diulik terus Bapak Ibu. Misalnya mau jualan bakso yang seperti apa yang diminati, nanti akan berjalan Bapak Ibu, ini intuisinya. Intinya ilmu magnet rezeki ini keren sekali karena mengkreasi, mengcreate di dalam wilayah kuantum kita, mencari cara. Yang marketing, Masya Allah cerdasnya luar biasa Bapak Ibu. Marketing apalagi, uang penuh 1 tas Bapak Ibu. Marketing mau dibawa apa aja itu 1 mobil saya penuh Bapak Ibu. Waktu saya gerak keluar, marketing offline ya. Nah sekarang ini saya jarang offline ya. Saya serahkan ke Pak Driver saya, karena saya harus ada pembimbingan, menyampaikan ilmu ini kembali Bapak Ibu. Jadi tidak semata untuk saya, gitu kan. Saya ada peduli gitu Bapak Ibu. Yang mau menangkap siapa nih? Ayo ditangkap. Kalau enggak, yuk enggak apa-apa gitu kan. Kalau enggak apa-apa gitu. Nah saya lanjutkan bisnis saya lagi. Tapi kalau ditangkap, mau ya ayo saya untuk bisa serahkan nih ya. Saya bisa sharekan ilmu. Nah 5 langkah peta law of projection real terhidang di depan mata. Bagaimanakah itu? Saya untuk buka dulu ya Bapak Ibu, mohon izinnya, sambutlah salam yang terbaik dari saya ya Bapak Ibu. Semangat kita selalu untuk mendidik diri kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda. Kasihan. Ya, yang masih izin off kamera tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Silakan Bunda ya. Saya hanya menyarankan saja, tetapi kondisinya silakan Bapak Ibu yang atur ya. Yang penting nanti pada saat sudah siap nanti dibuka aja. Yang penting nanti pada saat ya. Bunda Pita sambil dibantu suaranya agak menggema gitu ya. Nah mohon izinnya Bapak Ibu, suara saya seperti rocker kembali nih Bapak Ibu. Karena sering ngomong gitu ya. Lah gimana ndak sering ngomong, saya nanti briefing karyawan gitu kan. Setelah itu nanti ada ngisi VN yang konseling, kemudian lagi nanti ngisi lagi di mana offline ya, buat video konten-konten gitu kan, ngomong terus gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya
ada seperti ini, saya mohon izinnya kalau misalnya ada yang tidak nyaman gitu ya di Bapak Ibu semua. Tapi saya semangat Bapak Ibu, saya tetap untuk bisa prioritaskan Bapak Ibu bisa mendapatkan ada energi yang terbaik ya. Insya Allah nanti apabila saya ada barangkali detoksi, Bapak Ibu doakan aja agar sama-sama mendapatkan energi baiknya ya. Jangan kemudian ya Bunda Susan kok kayak gitu, jangan. Karena apa? Nanti akhirnya menjadi iya gitu kan. Menjadi doa tidak baik, menjadi perisai. Ya tapi muliakan, sembuhkan, bahagiakan, sehatkan seperti itu. Nanti sehatnya ke Bapak Ibu sendiri. Nanti mulianya, bahagianya ke Bapak Ibu sendiri dan saya pun dapat. Gitu. Ya, saya pun dapat tenangnya karena terkena vibrasi doa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu doanya dapat dari mana? Dari para malaikat gitu Bapak Ibu ya. Masya Allah, saya senang sekali ya Bapak Ibu yang menyapa saya di Japri ya, ataupun juga ada di grup gitu ya. Bunda Susan sehat selalu, alhamdulillah. Ya memang luar biasa Bapak Ibu. Pembimbingan magnet rezeki ini energinya harus powerful Bapak Ibu, benar luar dalam, benar Bapak Ibu. Dan tidak semua orang bisa Bapak Ibu, tidak semua orang bisa ya. Mohon izinnya bukan berarti menganggap paling bisa, enggak ya. Karena saya harus mengaplikasikan ada di bisnis saya. Kemudian saya harus mengeser ya. Kemudian saya harus isi energi baik juga. Nanti untuk yang konsul coba Bapak Ibu. Kan harus tripling, tripling energi gitu Bapak Ibu. Maka yang kadang yang terkena lemahnya di saya adalah di area ini Bapak Ibu, tenggorokan, di area sini. Ya saya ada teknik ya, insya Allah nanti saya akan konsumsi air-air yang yang lebih ber-pH rendah gitu ya, ber-pH baik gitu ya. Seperti Ustadz Nas itu kan memakai ada, mohon maaf saya menyebut merek ya, Pristine gitu ya. Terus dari Bunda Pita kemarin usulannya adalah Super O2 gitu ya. Nanti saya berusaha untuk mengkonsumsi itu di samping ya air-air doa juga ya, terus gitu ya. Nah ini Bapak Ibu semua, tadi saya sudah sambut salam, kita berdoa kepada Allah. Bismillah, semoga Allah pahamkan untuk memahami ilmu ini, untuk mudah menyerap ilmu ini ya insya Allah. Lalu Bapak Ibu nanti akan mudah praktek. Untuk Bapak Ibu yang ada di offline, saya sudah pernah menjelaskan kemarin, tetapi kadang satu kali penjelasan itu tidak begitu masuk ke ruang bawah sadar. Jadi pada waktu Bapak Ibu yang mengikut kembali di sini ya, dicermati saja ya, karena perlu untuk prakteknya mudah gitu ya. Jadi jangan mengatakan gini, sudah pernah itu ilmunya gitu ya, berarti mohon maaf itu kesombongan. Karena ilmu magnet rezeki itu diulang dan diulang berapa kali pun itu kita tuh kayak haus gitu ya, kayak lapar, pengen mengulang lagi gitu. Kayak saya yang menyusun materinya sendiri aja gitu ya, saya kadang pengen menyimak lagi gitu, saya pengen ini lagi, mempelajari kembali gitu ya, apalagi yang cuma mendengarkan. Nah itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dicintai Allah, diawali dengan Bapak Ibu yang ingin memberdayakan diri, karena ilmu magnet rezeki adalah untuk menaikkan potensi, untuk memunculkan talenta gitu ya. Kemudian untuk bisa meningkatkan skill kita ya. Kemudian apalagi meningkatkan pula produktivitas kita. Tapi di boosternya melalui dari wilayah spiritual. Keren sekali Bapak Ibu. Memberdayakan diri untuk apa nih? Untuk meraih ada aneka kesuksesan. Kesuksesan di mana? Ada di kesehatan kita agar terjaga, keselamatan kita, rumah tangga kita, karir kita, ya, keuangan kita, atau mungkin yang belum punya jodoh, ya, atau mungkin yang belum punya keturunan. Asal Bapak Ibu dokter mengatakan kamu bisa hamil, masih ada kok ini kok peranakan gitu ya, kalau orang Jawa ya, ada benih-benihnya kok gitu. Tapi ternyata belum juga hamil, bisa pakai cara magnet rezeki Bapak Ibu. Dan saya menterapi kurang lebih ada 8 ibu-ibu gitu ya. Itu sampai bisa juga ada janin gitu ya, tentunya dengan suaminya setelah ada di booster dengan ada amalan al-waqiah berjamaah, dan juga ada ilmu-ilmu magnet rezeki yang diserap gitu dan dipraktekkan di rumah. Nah pada waktu Bapak Ibu ingin memberdayakan diri meraih aneka kesuksesan itu, jalan termudah adalah dengan memasuki wilayah kuantum.
wilayah yang dimana di sana adalah banyak pengabulan doa kita. Teknik ini adalah untuk mengiringi LOP. Teknik 5 nanti ya, 5 cara ini adalah untuk mengiringi LOP kita agar nanti bisa dilancarkan, agar dipermudah, agar step by stepnya itu mudah sekali nanti untuk dilalui. Ada satu teknik yang sangat mudah dan sekaligus efektif, Bapak Ibu. Ada satu teknik, ya, saya menghilang Bunda. Ada satu teknik ya, yang sangat mudah nanti ya dan juga efektif. Pada saat nanti saya jelaskan ada 5 step ini ya. Tetapi kita tahu dulu nih, bagaimana sih dunia kuantum itu ya. Saya ada aplikasikan, ada 2 macam ya. Saya ada aplikasikan melalui ada kita mengenal konsepnya magnet rezeki. Yang lama saya atau Bunda Pita jarang menjelaskan. Nanti agar Bapak Ibu mudah sekali bisa mengaplikasikan di kehidupan nyata gitu ya. Ini kan masuk ke wilayah kuantum kita. Pada waktu Bapak Ibu ingin mendapatkan rezeki ya, ingin mendapatkan rezeki, Bapak Ibu jangan mengejar kupu-kupu. Nah, ini gambarannya melalui masuk ke wilayah kuantumnya ya, gambarannya, visualisasinya. Rezeki itu bagikan kupu-kupu. Pada waktu Bapak Ibu ingin mendapatkan rezeki, jangan mengejar kupu-kupu. Capek, sepaneng, uring-uringan. Karena mengejar-ngejar, cepat lelah. Melelahkan gitu ya. Hari-hari terasa tidak bahagia karena kejar-kejaran. Tetapi bangunlah taman. Fokus membangun taman Bapak Ibu. Nah, pada waktu membangun taman, coba Bapak Ibu bisa dicermati. Membangun taman prosesnya seperti apa? Kan menunduk, mencangkul ya, kemudian menebar dan menyiram. Nah, sekarang ini malam ini pun kita menunduk membaca Al-Quran, mencangkul dengan menulis, menebar dengan kita mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya pun menebar nih ke Bapak Ibu. Bapak Ibu menebarkan ke alam bawah sadar, diserap gitu ya. Menyiram, besok menjalankan ada sedekah donasi Jumat Peduli. Menyiram, disiram ini pohon-pohon LOP-nya. Lalu tanamannya meninggi, menumbuh, bertumbuh dan bertambah. Bertambah daun-daunnya. Akhirnya kuncup bunga itu ada lalu bermekaran. Ini membangun taman konsepnya. Masuk ke wilayah kuantum gambarannya. Nah, pada saat kupu-kupunya sudah mulai bermekaran, bunga-bunganya mulai bermekaran, kupu-kupu berdatangan Bapak Ibu. Ya, itu sunatullah sudah terjadi kayak gitu. Kalau ada bunga yang bermekaran, kupu-kupu datang, senang sekali gitu. Nah, maknanya apa? Saat pikiran kita sudah positif, perasaan kita sudah positif, motivation kita sudah positif, hati kita bahagia, bermekaran, berbunga-bunga. Nah, apa yang terbetik di benak langsung datang ketarik. Inilah sunatullah kupu-kupu masuk ke taman kita. Rezeki, aneka rezeki datang ke diri kita, ke taman kita. Taman apa? Taman hati gitu. Nah, rezeki apa saja? Kesehatan, rumah tangga, uang apalagi, bisnis di mana-mana. Ya. Kemudian ada pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Masya Allah, gitu kan? Dan ternyata kupu-kupunya tidak satu, tapi bareng teman-temannya. Ada kupu-kupu warna kuning, warna hijau, warna merah gitu kan. Ada yang warna gradasi biru, ada juga capung, teman-temannya berdatangan semua. Itulah tadi kesehatan, kebahagiaan, ada juga kemuliaan ya, di finansial semakin meningkat dan lain-lain. Ada juga orang-orang yang mulai mencintai Bapak Ibu ya, konsumennya repeat order. Masya Allah, itu kupu-kupu luar biasa berdatangan. Nah, suatu saat Bapak Ibu kehidupan itu ndak menaik terus ya, ndak lurus terus, ndak halus terus. Suatu saat ada malam hari tiba. Ndak bercahaya terus, tapi bisa jadi malam hari tiba. Tetapi karena sudah terbangun taman, malam hari tiba pun tetap tenang.
yakin besok saat ada matahari kupu-kupu akan datang kembali. Artinya apa? Saat malam hari tiba itu tumbukan terjadi, ujian datang, bungkus permen menghampiri. Tetapi tetap nyaman, oh keren, oh keren, oh keren. Senyum tetap. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan bungkus permen, berarti sebentar lagi nih manis permennya akan terasa. Saya akan buka ya Allah, saya akan masuk gua keajaiban, saya akan muliakan orang yang telah memberikan bungkus permen kepada saya. Itu cara membuka bungkus permen Bapak Ibu. Mohonkan ke Allah dengan hablum minallah, masuk ke gua keajaiban, masuk ke majelis ilmu, masuk ke majelis riyadhah seperti ini. Kemudian muliakan orangnya. Doa Ayaswi itu tidak sekedar ya, tidak sekedar untuk orang-orang yang kita cintai Bapak Ibu. Orang-orang yang menzolimi kita, orang yang menghina kita ayaswikan di situ. Kita latihan membuka hati kita. Kita latihan memaafkan. Kita latihan untuk berlapang dada. Enak Bapak Ibu. Pada waktu nih, tangan kita menggenggam seperti ini, keluarkan nih donasi untuk orang itu. Saya coba kayak gitu Bapak Ibu. Saya coba kayak gitu. Ada orang membenci saya, ada orang menghina saya, ada orang merendahkan saya. Ya, sedekah atas nama dia. Ya Allah, muliakan dia. Plong di hati. Masya Allah. Karena apa? Rilis. Nggak mau saya melekat. Nggak mau melekat. Lepas gitu ya. Nah akhirnya terjadi alhamdulillah enteng. Ketemu orangnya juga nyaman. Kalau sudah seperti itu, menjalankan ada bisnis, menjalankan kehidupan, menjalankan apapun, nyaman Bapak Ibu. Ya, nah itulah Bapak Ibu semua, pada malam hari tiba, tidak khawatir, tetap senyum, yakin besok kupu-kupu datang lagi. Itu Bapak Ibu konsepnya dari magnet rezeki ya, yang kita tanamkan di wilayah kuantum kita ini. Kemudian yang kedua adalah konsep dari magnet ya. Benda yang bernama magnet. Karena magnet rezeki ini kan kaitannya dengan itu. Dengan ada benda yang bernama magnet. Bisa menarik ada besi yang lainnya. Tetapi besi biasa pun saat diasah di magnet yang beneran tadi, akhirnya besi yang tadinya hitam biasa tidak bisa menarik besi yang lainnya. Besi itu kok bisa menarik besi-besi yang biasa di sekelilingnya itu. Padahal tadinya besi yang hitam itu tidak bisa menarik ada besi yang lainnya. Tetapi karena diasah di magnet yang sesungguhnya, akhirnya besi yang hitam itu bisa menarik teman-temannya. Tetapi saat besi yang biasa yang bermagnet tadi sudah tidak diasah lagi, ya tidak bermagnet Bapak Ibu. Sudah tidak punya magnet. Nah, magnet itu apa Bapak Ibu? Magnet itu adalah amalan langitan, Al-Quran. Magnet itu apa Bapak Ibu? Magnet itu adalah gua-gua keajaiban. Umroh kita, sholat-sholat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, sholawatan kita, itu magnet Bapak Ibu. Kalau kita mau mengasahnya di sana, ilmu ya di sana ditambahkan ya. Nah akhirnya kita yang kayak besi biasa nanti bisa bermuatan magnet. Bisa menarik apa saja yang kita inginkan. Gitu Bapak Ibu. Apalagi ditambah ilmu teknikal dunianya. Cepat sekali Bapak Ibu mendapatkan keajaibannya, cepat sekali. Gitu ya. Jadi gemarlah untuk belajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik belajar ilmu-ilmu yang langitan seperti ini ya. Dan juga jangan lupa ilmu dunianya juga pelajari semampu kita. Mau belajar masak, mau belajar menjahit kayak Bunda Ngatini ya. Mau buat konsep-konsep, mau buat ada kanva kayak Bunda Prita ya. Kemudian kayak saya membuat ada marketplace. Alhamdulillah tuh 5 tahun yang lalu saya pengen sekali ada marketplace gitu ya. Sampai dengan sekarang ini best seller terus Bapak Ibu. Dari kemarin Masya Allah penjualan meningkat luar biasa. Ya naik turun ada, cuma pada saat turunnya kita tuh tetap doa, akhirnya ya naik lagi kayak gitu kan. Biasa nanti naik turun, tapi kan kita udah saving energi gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saat Bapak Ibu LOP ya saya sarankan Bapak Ibu jangan LOP saat terdesak di keuangan saja. Kemudian saat Bapak Ibu banyak uang ndak LOP, jangan Bapak Ibu.
Bapak Ibu pada saat ada uang, tidak ada uang, terus aja LOP, terus saja. Karena pada waktu Bapak Ibu sudah punya uang terus zona nyaman, tidak mau menanam lagi, yang terjadi nanti akhirnya yang lainnya panen, Bapak Ibu tidak panen, gitu kan. Kalau saya prinsipnya kayak gitu, tidak ada kata paceklik, nandur terus gitu, udah panen nandur lagi, panen nandur lagi, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya nanti kita akan tersambung BTS-nya gitu ya, luar dalam insya Allah seperti itu. Ini konsepnya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita sambungkan dengan teknik, karena ini nanti yang praktek Bapak Ibu, yang praktek ya. Teknik ini sangat mudah sekali untuk memasuki wilayah kuantum. Di samping teknik tadi ya, di samping wilayah kuantum tadi yang saya gambarkan adalah kupu-kupu dan sebuah magnet, lalu diasah sebuah besi biasa yang diasah di magnet gitu ya, menjadi bermuatan magnet, digabungkan dengan teknik yang nanti Bapak Ibu dilakukan di setiap harinya. Ada 5 komponen yang harus dijalankan Bapak Ibu agar nanti ya pemahaman Bapak Ibu tentang ilmu magnet rezeki mudah sekali ketarik dan kemudian terwujud nyata. Yang pertama, dicatat Bapak Ibu, adalah keyakinan Bapak Ibu. Saya berulang kali menyampaikan. Ada pernah saya sampaikan yang belief ini ya, yakin, kita harus yakin, percaya dengan konsep ini. Kalau masih apa iya sih, apa bener sih, lah itu di mana caranya, lah pakai apa, ya itu berarti perisai kembali, tidak yakin Bapak Ibu, tidak melangit gitu. Kalau saya misalnya gini, wah ada tawaran nih kosmetik, wah ada tawaran nih misalnya mainan anak, saya lihat, saya yakin saya bisa, kemudian saya langsung cek beli gitu kan, pula gitu kan. Nah setelah itu LOP gencarkan, lalu ketemu nih tek gitu cara-caranya, akhirnya kemas tuh kayak gini kayak gitu, jalan Bapak Ibu gitu kan, karena ada yakin tadi ya. Kemudian yang kedua, dikuatkan ya. Dikuatkan ini adalah diulang dan diulang. Jangan jemu Bapak Ibu, belum berhasil, jalankan lagi, LOP kan lagi gitu kan. Keyakinan ditambah lagi, booster lagi gitu kan. Kemudian amalannya tambahin lagi. Yang ketiga adalah dengan bahasa simbolik. Bahasa simbolik ini apa nih Bapak Ibu? Maksudnya adalah divisualisasikan gitu. Jadi pada saat Bapak Ibu LOP itu visualisasikan, gambarkan di sana. Contoh misalnya, uangnya berdatangan. Ya Allah terima kasih ya Allah telah Engkau berikan uang banyak sekali berdatangan kepadaku. Kan digambarkan di kuantumnya Bapak Ibu, uangnya nih merah-merah datang. Kayak gitu kan. Divisualisasikan, bukan angka gitu ya. Kemudian yang keempat, menuliskan impian dengan sepenuh hati dan dihayati. Nah ini kaitannya yang ada di Sobat Affiliate. Ini nanti ditekankan di grup privat RFF ini. Nanti ada contoh-contohnya ya insya Allah ya. Tapi saya sekarang ini belum bisa share ini ya, share screen ya. Tidak apa-apa ya, nanti misalnya saya untuk contohnya saya bacakan. Kemudian Bapak Ibu itu menuliskan impian. Saya praktek dengan cara menulis ya, ampuh sekali Bapak Ibu. Ampuh. Bunda Dia juga iya, Bunda Dia juga sama ya, Dia Utami yang kajian ya, menuliskan ada impian motor, alhamdulillah terkabul. Kemudian yang kelima adalah 30 menit yang ajaib, the magic of 30 menit. Nah ini apa yang disampaikan di Bu Pita. Kemudian saya ada tekankan di sini, saya jelaskan berikut ini penjelasannya tentang belief ya, atau percaya. Percaya adalah satu komponen yang utama yang harus kita miliki ketika kita punya keinginan tertentu. Jadi kita harus yakin, wah penjualan dari mainan anak saya nanti laris gitu. Saya pernah Bapak Ibu di posisi saya tidak yakin. Waktu itu di tahun 1998. Saya cerita nih Bapak Ibu. Saya pernah mempunyai ada usaha yang namanya air minum ya. Saat itu Hoir namanya. Pada saat pertama saya mendatangkan 1 kontainer Bapak Ibu. Waktu itu saya memang berani sekali tuh Bapak Ibu. Langsung datang 1 kontainer gitu ya. Uang benar-benar di rekening itu habis saya bayarkan Bapak Ibu.
Di pertengahan jalan Bapak Ibu sudah mau bongkar, keyakinan saya turun. Mas, enggak laku kali mas kayak gitu. Udah aku dimarahin sama suami saya. Saya ingat nih Bapak Ibu ya, enggak yakinnya. Bener Bapak Ibu, akhirnya memang enggak jalan. Karena itu ucapan kan. Dan di perasaannya tuh udah, di sana kan udah menvisualisasi kan. Gitu. Akhirnya memang benar enggak jalan, tapi saya tanggung jawab. Akhirnya 3 tahun saya habiskan Bapak Ibu. Kembalinya berapa Bapak Ibu? 25 juta, kembali hanya 3 juta Bapak Ibu. Tapi saya syukuri, saya tidak pernah mengeluh. Sampai saya penyakitnya waktu itu tuh bermunculan kayak gitu Bapak Ibu, stressing ya kayak gitu ya. Karena memang saya harus tanggung jawab menghabiskan produk itu gitu ya. Itu saya bawa pakai doplak dan lain-lain kayak gitu ya. Ya udah luar dalam ya bebannya. Nah, maka percaya itu penting. Dari situ saya belajar. Oh iya ya, berarti saya harusnya itu positive thinking nih kayak gitu kan. Jangan sampai saya enggak yakin gitu kan. Kenapa saya kemudian kendo turun gitu kan. Saya harus yakin. Nah, yakin ini penting sekali. Ketika kita ragu-ragu ya, kemudian kita tidak optimis gitu ya, ya jangan berharap nanti kita bisa sukses. Jadi kita harus yakin. Jadi Bapak Ibu, untuk yakin di dalam hati kita ya, kita harus tancapkan kuat ya, dihujamkan kuat ada di wilayah bawah sadar kita. Nanti kita akan bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, faktor mudah yakin Bapak Ibu adalah bersihnya jendela buram kita. Ini faktornya. Dulu kenapa saya tidak yakin? Jendela hati saya buram Bapak Ibu. Saya sering sakit hati Bapak Ibu. Saya sering uring-uringan Bapak Ibu. Waktu itu belum ada magnet rezeki. Waktu itu juga saya belum belajar hipermetafisika atau ilmu metafisika. Belum. Kemudian apa? Bersihnya rumput-rumput ilalang. Dari garis-garis kebenaran. Bukan bersih ya, turunnya gitu ya. Turunnya garis kebenaran. Bersihnya rumput-rumput ilalang. Dibersihkan. Kalau bersih rumput ilalang kan tidak sampai akar, cuma atasnya tok itu. Jadi akhirnya tamannya bagus. Saat itu saya banyak sekali rumput ilalangnya. Rasanya tidak nyaman gitu kan. Akhirnya saya tidak yakin. Karena apa? Saya banyak jeruk nipis. Janu-janu. Saya ragu gitu kan. Kemudian saya banyak luka batin. Itulah yang menyebabkan akhirnya kurang yakin. Nah, pada saat Bapak Ibu sekarang ini terserang banyak tidak yakin, koreksi di sana Bapak Ibu. Oh iya ya, saya masih suka traumatik. Oh iya ya, saya masih sering jeruk nipis. Maka PR-nya adalah banyakin amalan langitan. Banyakin doakan orang lain. Banyakin untuk menebar kebaikan. Banyakin untuk bersedekah. Bunda laku uangnya terbatas. Sedekah itu tidak hanya pakai uang saja Bapak Ibu. Pakai tenaga bisa, pakai ilmu bisa, pakai senyuman bisa gitu ya. Pakai waktu bisa gitu. Bisa semua Bapak Ibu. Jadi tidak terpancang dengan materi. Yang penting ada berbagi nih, mau membuka diri gitu ya. Nah, yang kedua, penguatan. Penguatan ini adalah maksudnya repetisi diulang dan diulang agar masuk tertancap ke bawah sadar. Dari pikiran sadar masuk ke bawah sadar. Penguatan ini dilakukan setiap hari. Idealnya adalah dilakukan selama 21 hari berturut-turut agar masuk ke bawah sadar kita. Gelombangnya di saat gelombang nanti otaknya alfa dan theta. Super tenang, cool, damai, nyaman. Nah, di sana diulang dan diulang. Kemudian yang ketiga, pada saat Bapak Ibu melakukan ada pengulangan ya, pengulangan visualisasi, pengulangan LOP, di sana digambarkan bendanya. Inilah visualisasi. Dan dimaksudkan adalah simboliknya di sana ada gitu. Misalnya uang, berarti wujudnya uang gitu. Mobil berarti wujudnya mobil. Ke Mekah misalnya mau umroh, wujudnya adalah Baitullah gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya ya Allah, terima kasih ya Allah telah Engkau hadirkan saat yang indah ini. Saya sekeluarga sudah sampai ke Baitullah. Nah, di sana muncul ada gambar Baitullah. Tarik saat itu seperti Bapak Ibu sudah ada di depan Ka'bah gitu Bapak Ibu.
Jadi itu nanti akan mempercepat dari LOB Bapak Ibu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu menyampaikan Baitullah, itu di sana tervisualisasi Baitullah, bukan tulisannya, bukan, tetapi adalah wujudnya Baitullah. Kemudian apalagi uang, bukan tulisannya uang, tetapi adalah wujudnya uang tersebut, materinya tersebut ya. Rumah juga bukan tulisannya, tetapi wujud rumahnya. Mobil juga sama. Itulah kemudian kita memakai ada bahasa simbolik. Nanti saat Bapak Ibu menulis ya, menulis terima kasih ya Allah telah Engkau hadirkan uang 100 juta tiap bulan, itu digambarkan ada di sana visualisasinya. Uangnya tumpukan 10 juta itu 100 juta itu berapa ya? 100 juta itu berarti ada satu bengkak tuh 10 juta ya. Berarti ada segini nih. Nah, digambarkan tuh 100 juta. Kalau 1 miliar berarti ya 10 kali ini gitu kan. 1 miliar gitu kan. Dibayangkan ada visualisasinya gitu kan. Kemudian ya Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu untuk bisa menuliskan ya, menuliskan impian Bapak Ibu. Dituliskan nih. Ya, untuk mempercepat itu adalah dengan menuliskan. Di samping Bapak Ibu visualisasi, di scripting gitu ya. Atau kalau istilah ada di Ustadz Nas ya, buat dream book gitu ya. Buat ada jurnal, ada panah Arjuna gitu ya. Ada jurnal syukur, ada dream book gitu ya. Jadi Ustadz Nas juga mengajarkan juga ya, ada dream book. Oke, ya. Saya sama karyawan soalnya. Maafin ya, saya lanjut ya. Alhamdulillah, ada yang lembur. Besok kasih semangat ya. Sehat-sehat ya, sip. Ya. Nah, dituliskan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu menuliskannya ya dengan perasaan gitu. Karena nanti akan masuk ke visualisasi, kemudian terbaca kembali ya. Dan kemudian seperti ada makin masuk ke bawah sadar dan mengangkasa. Nah, tersambung nih, terkoneksi ada di semesta raya. Ternyata pada saat scripting ini Bapak Ibu menulis ini ya Bapak Ibu, ya ternyata ini kekuatannya itu benar-benar itu menancap kuat di bawah sadar. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seseorang ya yang masih sekolah ya, itu mungkin masih SMP atau SMA ya, bertestimoni. Saat itu belum siap nih menghadapi ujian. Lalu malamnya seperti ini. Wah, saya harus menuliskan ya, menuliskan jawaban-jawaban buat contekan nih Bapak Ibu ya. Contekan kecil banget tuh ditulis ya. Sampai kecil banget, sampai terkecil di dunia tulisannya gitu ya. Nah, kemudian pada waktu sudah dituliskan ya, udah disiapkan nih di sakunya lah di mana kayak gitu. Setelah pagi harinya, esok harinya ya, ada ujian, ternyata malah di kepala itu udah keluar aja tuh jawaban-jawabannya, enggak perlu mencontek. Inilah kekuatan dari menulis Bapak Ibu. Nah, menulisnya di kapan Bapak Ibu? Menulisnya adalah waktunya yang terbaik adalah di 30 menit yang ajaib. Ini keren nih Bapak Ibu. Ayo praktek nih nanti ya. Makanya saya ingin men-share ada ilmu ini ya, makanya Bunda Dia udah praktek gitu karena udah dapat yang ada di offline gitu ya, dan testimoni ya Allah Bunda saya bener dapat ini Bunda yang dapat motor gitu ya, motornya tiba-tiba baru gitu kan. Nah, di 30 menit yang ajaib itu bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Bagi sebagian kita ya, insan magnet rezeki ya, saat Bapak Ibu ingin memasuki wilayah kuantum itu bisa dengan mudah mengaksesnya. Nah, ya ulang. Kalau dikunci itu diambil kuncinya ada di dalam rumah. Dalam rumah. Belum dikunci, masih jam 9. Ada Pak Kadok, nanti dikunci. Ya sih. Oke, ya sip, besok kasih. Ya, mohon izinnya terjeda Bapak. Nah, pada saat kita udah belajar magnet rezeki ya, itu kita kan udah terbiasa ya di posisi plus 6. Itu posisinya adalah theta dan ada alfa. Tetapi yang belum belajar, masih sering tertrigger gitu ya. 30 menit yang ajaib itu ada di waktu sebelum tidur ya, dan di setelah tidur.
Itu waktu yang ajaib Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti memasuki ada di sana, nanti bisa untuk memudahkan LOP Bapak Ibu dengan ada menuliskan. Ya. Terutama adalah yang terbaik adalah di sebelum tidur Bapak Ibu. Di sebelum tidur itu yang paling efektif. Tapi Bapak Ibu yang sudah tenang sekali kayak gitu ya, bisa sewaktu-waktu Bapak Ibu. Tapi usahakan sebelum tidur itu dituliskan. Ya kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu sebelum tidur itu sudah menulis, itu memasukkan ada file-file yang terbaik ya. Itu masuk ke bawah sadar, kemudian terbawa ke dalam tidur. Terbawa selama di dalam tidur. Dan diintegrasikan, menghujam di sana, kemudian masuk ke dalam memori ke tidak sadar kan. Dari pikiran sadar masuk ke bawah sadar sampai ke tidak sadar. Nanti besok harinya itu akan mempengaruhi perilaku kita Bapak Ibu. Maka pada waktu menuliskannya Bapak Ibu ya, itu nanti Bapak Ibu harus hati-hati. Jangan dunia terus Bapak Ibu menuliskannya. Karena akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi Bapak Ibu nanti diarahkannya ya, menuliskannya adalah di sana ada green box-nya itu untuk cinta Allah dulu. Gitu. Saya sarankan ya. Jadi Bapak Ibu untuk menuliskan cinta ibadah, cinta Allah, menambah amal ibadah baru nanti dunia. Karena keajaiban yang tingkatannya paling rendah itu sebenarnya adalah tentang dunia Bapak Ibu. Keajaiban tertinggi adalah tentang akhirat. Nah, jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu semua, intinya pada waktu Bapak Ibu ingin sekali memudahkan realisasi LOP Bapak Ibu itu mempunyai ada 5 komponen. Ada 5 komponen ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah percaya, yakin apa yang Bapak Ibu inginkan. Kedua, Bapak Ibu menuliskan apa yang Bapak Ibu inginkan dengan perasaan, dicatat ya Bapak Ibu. Kemudian dibayangkan keadaan yang dituliskannya tadi. Ya, dengan ada simbol-simbol gitu kan, dengan ada visualisasi. Kemudian yang keempat adalah dikuatkan, diulang dan diulang ya selama 21 hari minimalnya ya, berturut-turut. Nanti untuk menjadi habit itu selama 90 sampai 100 hari. Lalu dilakukan di mana? 30 menit sebelum tidur. Inilah 5 langkah LOP Bapak Ibu, nanti terprogres mudah sekali. Ada kekuatan dari otak jenius Bapak Ibu itu akan muncul, menuntun Bapak Ibu. Menuntun gitu. Nanti ketemu ada celah yang di sini, ada ketemu celah yang di situ, ada pertolongan Allah dari sini, ada pertolongan Allah dari situ. Seperti itu Bapak Ibu. Dari otak jenius Bapak Ibu setelah ditancapkan dari LOP ini Bapak Ibu yang telah dituliskan, itu memunculkan ada otak jenius yang bekerja. Nah, otak jenius ini menuntun dari anggota tubuh Bapak Ibu, dari langkahnya, dari gerakan tubuh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jadilah orang yang peka. Latihan menjadi orang yang peka yaitu senang mendoakan orang lain dan senang sedekah. Ini latihan menjadi orang yang peka. Nanti akhirnya hatinya tulus. Tidak mudah membenci orang. Tidak mudah juga untuk baperan gitu Bapak Ibu. Ini komponen-komponennya ya Bapak Ibu ya. Itu untuk urut-urutannya ada 5 ya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah. Nah kemudian contohnya bagaimana? Contohnya ada 10 ya Bapak Ibu ya yang untuk dituliskan. Mohon izinnya suara saya keren sekali ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, Bunda Pita, saya mau share screen boleh enggak ya Mbak Bunda Pita? Bisa enggak kira-kira Bunda Pita? Tapi enggak mudah kali ya. Oh ini ya. Enggak mudah.
Saya bacakan ya Bapak Ibu karena saya tidak diizinkan bos untuk share screen. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dari keyakinan lalu ada tulisan divisualisasikan ya, repetisi selama 21 hari. Kemudian ada dilakukan 30 menit sebelum tidur ya. Walaupun Bapak Ibu sudah keadaannya alfa atau theta setiap harinya ya, dalam kondisi yang tenang. Tetapi sebaiknya lah dilakukan ada di sebelum tidur ya, walaupun Bapak Ibu sudah terbiasa masuk ke wilayah kuantum, situasi yang tenang, di situasi gelombang otak itu di situasi alfa dan theta, tidak apa-apa nulisnya di sebelum tidur. Nanti setelah tidur itu bisa dibaca kembali atau menuliskan dari LOP lagi yang lainnya gitu ya. Misalnya Bapak Ibu repetisinya ditulis ya, nanti pertanyaannya ya. Sekarang ini coba Bapak Ibu di ini dulu ya, nanti ada siaran ulangnya kok ya, didengarkan dulu atau bisa ditulis dengan ini ya, coret-coretan. Yang pertama contohnya, terima kasih ya Allah aku sehat, walaupun mungkin masih tidak sehat ya, tapi terima kasih ya Allah, ini tanda syukur. La ing sakartum la azidan nakum, siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, nanti akan cepat mudah sehat. Jadi energinya menaik. Terima kasih ya Allah aku sehat, aku semangat, aku ceria, aku bahagia setiap saat. Nah kalau sudah seperti itu ketenangan terpegang nih Bapak Ibu ya. Yang kedua, aku mencintaimu ya Allah, maka cintai aku ya Allah. Aku hobi baca Al-Quran. Walaupun belum hobi Bapak Ibu, belum bisa baca, ngomong aja di sana, aku hobi baca Al-Quran. Aku sholat khusyuk di awal waktu. Walaupun mungkin masih kepikiran ke sana ke sini, udah tulis aja. Terima kasih ya Allah, aku sholat khusyuk di awal waktu. Aku rutin hadiri RFF LOP dari awal sampai akhir, tekun. Saya semangat mendownload ilmu magnet rezeki dan amalan langitannya, seperti itu. Lalu yang ketiga, terima kasih ya Allah suamiku, istriku, ini kan keluarga ya, menyayangiku, mengerti, membahagiakan, memuliakan. Tulis di sana. Terima kasih ya Allah pekerjaanku lancar, membahagiakan, teman-teman baik, memuliakan, rezeki datang mengalir deras dari banyak arah. Kenapa ndak banyak arah? Coba Bapak Ibu, gimana ndak banyak arah Bapak Ibu? Ada sehat, ada suami baik, istri menyayangi, istri memuliakan. Kemudian tumbuh ada potensi-potensi rezeki dari mana-mana. Ya akhirnya rezeki dari banyak arah gitu Bapak Ibu. Yang kelima, terima kasih ya Allah bisnisku lancar, pembelinya repeat order. Dibayangkan gitu. Dibayangkan Bapak Ibu. Pembelinya tuh pada beli yang pakai online, berarti pada datang tuh ya di WA lah, di marketplace lah kayak gitu. Yang keenam, terima kasih ya Allah 100 juta per bulan masuk ke rekeningku dengan mudah dan dengan membahagiakan. Walaupun mungkin di rekeningnya masih 1 juta, 10 juta, enggak apa-apa, 100 juta. Mau 1 miliar, enggak apa-apa, kayak Bunda Pita, 1 miliar enggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan memang seperti ini Bapak Ibu, tinggal nanti Bapak Ibu keyakinannya bagaimana. Nah ada yang menyampaikan seperti ini, LOP itu ya, visualisasi itu baiknya itu bertahap. Ya misalnya yang sekarang ini dapatnya misalnya 1 juta per hari. Nah ditingkatkan nih ya, di tripling ya, misalnya enggak tripling wes, naiknya 5 juta kan enggak terlalu tinggi. 5 juta per hari atau 3 juta per hari, udah keren tuh ya. 3 juta per hari bersih kan ya kan, 3 juta per hari. Naik lagi nanti 6 juta apa 10 juta. Nah 10 juta naik 50 juta, setelah itu 100 juta, 100 naik 200. Jadi bertahap, enggak langsung yang sekarang ini baru 5 juta langsung menuju 1 miliar, kan jauh gitu kan. Nah barangkali kecerdasannya itu enggak sampai, nanti menjadi perisai. Apa iya sih 1 miliar? Nah itu jadi perisai. Maka mending yakinnya berapa itu nanti akan bercahaya ke sana, akan tembus gitu. Nah tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau yakin yang 1 miliar sekalian apa 5 miliar kayak Ustadz Nas, ya enggak apa-apa. Tapi siapkan kapasitas Bapak Ibu
gitu. Siapkan mental Bapak Ibu, siapkan kemampuan Bapak Ibu gitu. Dari teknisnya dunia Bapak Ibu juga sudah mulai ada kekuatan gitu kan. Kemudian amalannya juga, kemudian hobi untuk bersedekahnya juga disiapkan. Ini kapasitasnya 5 miliar tiap bulan Bapak Ibu gitu kan. Jadi disiapkan segala sesuatunya gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu nanti tinggal menerapkan di diri Bapak Ibu semua ya. Karena kan saya sebagai pembimbing itu tidak boleh memaksakan ada satu cara, enggak. Kan Bapak Ibu nanti yang mempraktekannya, silakan. Yang nyaman bertahap, ya silakan bertahap. Yang belum nyaman, yang nyamannya langsung banyak, ya enggak apa-apa gitu. Nah silakan Bapak Ibu tinggal ambil. Waktu itu saya ambil bertahap, waktu itu. Jadi enggak langsung teng banyak gitu ya. Misalnya pertama, saya udah dapat nih 20 juta nih per bulan gitu. Saya tingkatkan ke 30, kok mudah banget gitu kan. Tingkatkan lagi 50, tingkatkan lagi 100 gitu kan. Tingkatkan lagi gitu. Nah ternyata teknik seperti itu saya kok nyaman daripada langsung 1 miliar gitu kan. Atau 5 miliar gitu. Nah pada waktu 1 miliarnya ini mungkin 1 tahun gitu kan. Ternyata dapat kayak gitu kan. Nah nanti ditingkatkan lagi nih setahunnya berarti mungkin 2 miliar apa 3 miliar. Nah bertahap. Nah tinggal Bapak Ibu nanti yang menyesuaikannya ya sesuai dengan kecerdasan spiritual dari Bapak Ibu sendiri masing-masing gitu ya. Ini untuk terima kasih ya Allah 100 juta per bulan masuk ke rekeningku. Jadi Bapak Ibu jangan memakai kata semoga ya Bapak Ibu ya kalau menulis ya. Jangan semoga atau akan ya. Tetapi di sana seperti sudah ada gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya ngomong dengan orang karena untuk istilahnya biar menghindari ada perisai ya, kok yakin banget sih orang kok yakin banget. Nah, biar lebih halus kan memang semoga Bunda kan kita merendah gitu kan. Tapi untuk diri sendiri kita yakin kepada Allah kan gitu. Ya kita tulis gitu kan. Terima kasih ya Allah 100 juta telah masuk ke rekeningku. Saya bahagia sekali. Datang dari berbagai arah, tulis kayak gitu Bapak Ibu. Ini nanti energinya jek lagi kayak gitu Bapak Ibu. Gerakan Bapak Ibu itu nanti akan memantaskan. Maka Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sudah nanti sekriting seperti ini, jangan duduk tok di rumah. Silaturahim ke orang, ke teman, ya, ke tetangga, ya. Kemudian ngulik apa nih? Sekarang ini internet yang rame gitu kan. YouTube yang rame apa gitu kan. Telegram apa yang rame gitu. Teman-teman apa sih ini mainnya apa nih jualannya kayak gitu ya. Mainnya apa karena dunia kan memang permainan ya Bapak Ibu ya. Bersandiwara, tapi bersandiwaranya kita menjadi penduduk surga gitu ya. Pemain penduduk surga insya Allah ya. Jadi amanah ya, bahagia, memuliakan gitu ya. Nah yang taat ya, takwa gitu ya. Nah yang ketujuh main apa? Mainnya apa? Ya main pekerjaan Bunda dia. Pekerjaan kita itu kan permainan Bunda. Kalau sudah seperti itu enteng. Enggak serius-serius banget tapi selesai gitu. Ingat ya Bapak Ibu ya, pekerjaan kita kalau dilihat dari ketinggian itu kayak main-main Bapak Ibu. Tetapi kita kerjakan dengan tanggung jawab dan amanah. Jangan menyakiti orang lain karena Allah akan murka. Gitu Bapak Ibu. Ya, betul. Iya, senyum-senyum bener kan? Kita itu main-main loh Bunda, ya kan? Tapi tanggung jawab gitu ya. Tapi tanggung jawab karena apa? Karena kita disoteng Bapak Ibu, dilihat oleh Allah melalui apa? Melalui Hajar Aswad yang tembus 23.000 kali lipat, kameranya kuat sekali, mengkamera dari seluruh umat manusia di dunia ini Bapak Ibu. Kekuatan Hajar Aswad tersambung menuju ke Baitul Makmur, di sana ada catatannya semua Bapak Ibu. Jadi maka kita bermainnya adalah bermain yang cantik, bermain yang taat gitu. Tetapi kita masukkan ke wilayah kuantum, itu kita bukan bekerja gitu, tapi bersenang-senang gitu. Karena sampai kan bersenang-senang kan, kayak bermain. Kalau saya ngomongnya bermain gitu kan, bermain tapi bermainnya tanggung jawab, jangan menyakiti gitu. Kalau sesama karyawan ya jangan julid gitu kan ya. Kemudian pimpinan sama
sama karyawan juga memuliakan, apalagi karyawan menghormati, ya mentaati kan seperti itu ya. Akhirnya nanti sandiwaranya itu dilihat, kemudian cantik nih dari arsinya Allah kan, Allah melihat, wah bagus nih permainannya, udah kamu aku kasih ribet ya gitu, kasih piala tuh. Nah pialanya apa? Pialanya adalah keajaiban, bertubi-tubi, apa yang di benaknya terbetik itu terwujud nyata. Itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang contoh yang ketujuh, terima kasih ya Allah, hari yang telah membahagiakan itu telah datang saat ini. Bayangkan Bapak Ibu, sudah toto-toto mau menuju ke Baitullah gitu. Narik nih Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu ingin ke Baitullah seperti itu. Terima kasih ya Allah, saat yang saya tunggu-tunggu untuk ke Baitullah hari ini telah sampai kepadaku. Saya memakai ada kain ihram, saya melengkapi isi koper, tulis Bapak Ibu, dan dibayangkan Bapak Ibu naik pesawat. Nah pada waktu ada di otak kirinya gini, lebay kamu, lah masa sih itu dari mana? Nggak lebay, Allah maha kaya, Allah maha mengabulkan gitu kan. Allah maha mengabulkan. Nah ini saya yakin ini nanti ada gitu. Nah saya pakai yang ini Bapak Ibu, 4 bulan saja alhamdulillah berangkat Bapak Ibu. Memang biasanya itu bekerjanya memang antaranya 4 bulan ke sana Bapak Ibu. Ya makanya tiap hari harus ditulis ya seperti itu. Nah yang ke-8, terima kasih ya Allah, rumah indah megah cat putih telah terbangun. Gambarkan di sana. Saya menyapu halamannya dengan senyum. Dapat dituliskan di sana, digambarkan. Alhamdulillah megah banget, aku senang ada di ruangan tamunya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tulis ya. Ke-9, contoh lagi. Terima kasih ya Allah, mobil yang mewah itu telah ada di garasiku. Tarik, mobilnya udah terparkir di garasinya. Ke-10, terima kasih ya Allah, aku dikelilingi oleh teman-teman yang baik, teman-teman yang saling mengingatkan, teman-teman yang saling bergandengan tangan dan membahagiakan setiap hari. Bayangkan nih teman-teman privat RFF LOP nih, ya saling bergandengan di kuantumnya. Teman-teman dari Bapak Ibu ada di offline, di wilayah nyata, saling bergandengan. Masya Allah. Lalu setelah itu, terima kasih ya Allah, terima kasih alamku, alam bawah sadarku kan. Terima kasih alam semesta. Terima kasih ya Robbana. Al-Fatihah. Lalu TSL. Selesai Bapak Ibu. Tutup. Istirahat. Nah, inilah Bapak Ibu semua ya. Untuk Bapak Ibu kerjakan 5 hal yang untuk bisa mengantarkan Bapak Ibu nanti mudah sekali yang mendapatkan ada realisasi dari LOP. LOP dari Bapak Ibu yang impikan ya. Dari LOP yang Bapak Ibu impikan. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin sekali membekali ya dari amalan langitannya, ya ada sebuah zikir yang sebenarnya harusnya saya sudah share ada di TikTok ya, tetapi seperti halnya kok tangan itu kayak belum sampai Bapak Ibu. Tadi saya juga harus ini ya ke percetakan, kemudian saya juga harus ada ke ini perpaketan juga untuk ngulik di Facebook ini gitu Bapak Ibu. Jadi belum sempat menaruh ada di TikTok gitu ya. Tapi enggak apa-apa, nih nanti kan juga ada rekamannya. Kalau misalnya nanti sempat ya, saya untuk sepilkan ya satu persatu yang bisa saya share ada di grup gitu ya. Amalan zikir pembuka perisai ya di masa lalu yang insya Allah nanti Allah akan ganti kehidupan kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang sekarang ini usianya berapa? Ada yang 40 tahun, 50, 60 atau 70 tahun kelihatannya belum ada ya. 60 mungkin ada ya. Kemudian 55, 52, 54 ya. Nah, Bapak Ibu rutinkan zikir ini di pertengahan malam ya atau di setiap selesai sholat. Ya.
Ya, listriknya keren dah Bapak Bunda ya. Oh keren, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal ya. Mohon kepada Allah agar digugurkan, dibukakan perisai-perisai yang ada di dalam diri kita. Digugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu Bapak Ibu. Barangkali itu menjadi endapan kopi gitu Bapak Ibu. Akhirnya kita kok belum juga ajaib ya gitu. Kita kok belum juga tenang ya, kita kok belum bisa melepas ya, ada memori masa lalu. Masih belum juga memaafkan, belum bisa memaklumi orang lain. Nah, coba dirutinkan zikir ini Bapak Ibu. Nanti Allah akan ganti sisa hidup Bapak Ibu menjadi lebih baik dibandingkan dari saat sebelumnya. Gitu Bapak Ibu. Doanya bagaimana? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir ana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Nanti saya share ya di itu ya di grup enggak apa-apa. Videonya enggak panjang kok, sedikit ya. Ya Allah, ampunilah bagi kami ya, untuk kami, ampunilah untuk kami atas banyak dosa-dosa kami. Dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan, ketidaktepatan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Orang-orang berbakti ini orang-orang yang takwa, orang yang taat, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan manusia. Nah, bacaan ini ada di surat Ali Imran ayat 193. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah, selama ini kita banyak salah, banyak perisai. Nah, kita janji untuk bisa menjalani kehidupan kita ke depannya untuk lebih baik lagi, maka kita minta ampunan kepada Allah. Agar apa? Di sisa hidup kita bisa nanti selanjutnya bisa terukur, bisa terus terbimbing ya oleh Allah menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih mulia lagi. Insya Allah keajaiban bertubi-tubi. Itu ya Bapak Ibu semua kurang lebihnya. Insya Allah dari 5 cara ya bagaimana kita mudah sekali ajaib ya, diantaranya adalah ada yakin, kemudian dituliskan ya, lalu digambarkan, divisualisasikan di wilayah bawah sadar kita, kemudian diulang dan diulang, dilakukan 30 menit sebelum tidur. Bagi yang Bapak Ibu belum bisa memaafkan orang lain, saya sarankan Bapak Ibu nanti di dalam LOP-nya ada di sana, di dalam tulisannya ya, di dalam jurnal syukurnya Bapak Ibu sampaikan di sana, terima kasih ya Allah, hatiku telah mudah memaafkan sesamaku. Terima kasih ya Allah, hatiku telah mudah lapang memaafkan ketidaktepatan dari saudara-saudara. Terima kasih ya Allah, hatiku telah mudah bahagia. Terima kasih ya Allah, hatiku telah mudah lapang. Nanti akan terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah ini dalam rangka saya membantu Bapak Ibu ya agar mudah ajaib ya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu silakan nanti untuk bisa dipraktekkan ya, karena ilmu magnet rezeki ini bukan hanya disimak saja, bukan hanya dicatat saja, tapi adalah untuk dipraktekkan. Nah, alhamdulillah saat ini mari kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya adalah bisa mengisi di wilayah motivation kita adalah tombol hati. Tombol hatinya yaitu dengan ada membaca surat Al-Waqiah. Nah, surat Al-Waqiah ini bermanfaat sekali. Tadi yang pertama adalah untuk mengobati luka batin, tombol hati ya, dan juga bisa untuk membersihkan jendela buram kita, barangkali pandangan kita masih belum lapang ya, dan juga mudah sekali nanti menghadirkan cermin. Nah, saat menghadirkan cermin itu mudah sekali, nanti kita mudah sekali ajaib lapang Bapak Ibu. Contoh misalnya, saat saya menghadapi ada ketidaktepatan di anak saya, dulu sebelum saya belajar benar-benar bukan berarti menganggap paling pintar enggak ya, benar-benar ini ya mendalam sekali gitu ya di dalam mencermati jurus-jurus magnet rezeki. Kalau ada anak salah sedikit itu saya langsung ngomong, teng, kamu kok kayak gini, kamu kok seperti itu, harusnya kan kayak gini, harusnya seperti itu. Sekarang enggak Bapak Ibu. Oh keren. Oh kali saya ya yang banyak salah. Bisa jadi ini adalah dari dulu ya, dari dulu pada waktu
saya belum mengenal magnet rezeki, efeknya akhirnya ada di ekor saya gitu loh Bapak Ibu. Ekor saya tuh mana? Ya anak saya. Jadi saya yang salah gitu. Kedua, bisa jadi saya lebih tidak baik dari anak saya pada usia itu. Udah saya langsung nunduk aja. Melihat anak seperti itu malah saya yang ya Allah ampuni saya gitu. Dan setelah itu justru anak membaik, minta maaf gitu Bapak Ibu. Cepat sekali Bapak Ibu. Cepat sekali. Sekejap mata Bapak Ibu. Benar. Pada saat anak yang tidak mudah dinasehati, saya yang mengatakan, saya kali di usia seperti itu dulu saya lebih sering membuat orang tua kecewa. Ya Allah ampuni saya. Ya. Mohon doanya ya Bapak Ibu. Karena saya berprinsip saya harus totalitas ya. Selama saya masih sehat, masih bisa gerak, saya terus untuk menjalankan tugas-tugas saya. Dibantu dengan doa dari Bapak Ibu, keluhan-keluhan yang ada di dalam diri saya, karena ini juga termasuknya ada gatal-gatal gitu ya dari luaran, karena hasil dari pekerjaan saya yang saya geluti ini gitu ya. Dan saya harus tanggung jawab juga dalam memberikan materi-materi ini. Jadi ya kita enggak boleh mundur gitu kan. Kita tetap aja jalan. Insya Allah nanti akan ada pertolongan Allah ya. Nah, ada kekurangan sedikit ya, ada jeda sedikit, Bapak Ibu doa ya agar sama-sama mendapatkan ada energi brilian di sana ya. Dan kemudian buka perisainya akan sangat mudah gitu ya. Insya Allah Allah mengampuni kita semua dan kita diberikan ada kemudahan dari aneka keajaiban yang kita dambakan, yang kita impikan ya insya Allah. Nah Bapak Ibu mari untuk saatnya alhamdulillah ya, pas jam ada 9.30 insya Allah nanti jam 10 lebih sedikit ya kita nanti selesai. Dan Bapak Ibu jangan lupa ada hak dari tubuh ya untuk istirahat. Kadang saya sendiri yang kurang disiplin dalam hal istirahat Bapak Ibu ya. Jadi memang akhirnya seperti ini juga gitu ya. Silakan yang mau ada ambil air wudhu ya. Kemudian air doa. Ya, agak menggema Bunda Pita yang di ya. Air doa sudah ada. Ya, yang mengambil air wudhu nanti menyusul berikutnya ya Bapak Ibu. Mari untuk kita adakan afirmasinya ya, LOP atau juga ada doa ya, silakan Bapak Ibu dilakukan 1 menit sampai 2 menit ya sebelum kita membaca Al-Quran. Silakan afirmasi atau LOP yang Bapak Ibu akan lakukan bisa dimulai dari saat ini. Silakan.